Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Masuk kita pada tafsir Quran surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat yang ke-30 sampai dengan 35. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat fadzalikun alladzi lumtunnani fi wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam wala illam yaf'al ma amaruhu la yusjananna wa la yakunan minal sagirin. Wanita itu berkata, itulah orang yang mana kamu mencelaku karena tertarik kepadanya. Sesungguhnya aku telah menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku. Akan tetapi dia menolak, dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina. Tafsir ayat yang ke-32. Tatkala ketampanan Yusuf secara fisik sudah terakui oleh mereka dan benar-benar mengagumkan mereka, serta telah tampak oleh mereka alasan pembenaran bagi istri Al-Aziz, ia ingin memperlihatkan ketampanan batiniah Yusuf berupa ifahnya yang sempurna. Untuk tujuan itu, wanita tersebut pun mengumumkan dan menjelaskan kecintaannya kepada Yusuf yang sangat mendalam, tanpa mempedulikan apapun, karena celaan yang terarah kepadanya dari wanita-wanita itu sudah berakhir. Walaqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam, dan sesungguhnya aku telah menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku. Akan tetapi dia menolak, artinya menampik, padahal ia istri Al-Aziz sangat antusias dalam menggodanya. Perjalanan masa demi masa tidak menambahinya kecuali kecintaan, kerinduan, dan kegelisahan untuk dapat berjumpa serta rasa kangen kepada Yusuf. Oleh karenanya, dia berkata di hadapan wanita-wanita itu, wala illam yaf'al ma amarahu la yashidanna ala wa yakuna minas sagirin. Dan sesungguhnya jika dia tidak menaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina. Dengan ancaman ini, dia ingin memaksa Yusuf untuk merealisasikan hasratnya bersama Yusuf. Ayat yang ke-33. Qala rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilai wa illa tasrif anni kaidahun ashabu ilaihinna wa akum minal jahilin. Yusuf berkata, wahai Robku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadamu. Dan jika engkau tidak hindarkan diriku dari tipu daya mereka, tentu akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Tafsir ayat yang ke-33. Pada saat itulah Yusuf berlindung dari diri kepada Robnya dan memohon pertolongan kepadanya dari bahaya makar mereka. Qala rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaih. Yusuf berkata, wahai Robku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Ini menunjukkan bahwa para wanita itu menyarankan Yusuf untuk patuh terhadap tuan putrinya dan mengupayakan untuk memperdaya Yusuf dalam masalah ini. Yusuf ternyata lebih menyukai masuk penjara dan siksaan duniawi ketimbang kenikmatan sesaat yang akan mendatangkan siksaan yang pedih. Wa illa tasrif anni kaidahunna ashabu ilaihin. Dan jika engkau tidak hindarkan diriku dari tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Maka aku akan condong kepada mereka. Karena aku orang yang lemah tak berdaya. Bila engkau tidak melenyapkan godaan keburukan ini dariku, niscaya aku akan murtad, cenderung berlari kepada mereka. Wa akum minal jahilin. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Sesungguhnya tindakan ini merupakan kebodohan, sebab ia lebih mengutamakan kenikmatan secuil yang akan menyusahkan diri pada kenikmatan yang kontinu dan kesenangan yang beraneka macam di surga yang penuh kenikmatan. Orang yang memilih ini daripada itu, apakah ada orang yang lebih bodoh daripadanya? Tentu tidak. Sesungguhnya ilmu dan akal pikiran yang sehat akan mengajak kepada pengutamaan maslahat.
dan kenikmatan yang terbesar, serta lebih mengedepankan perkara yang kesudahannya terpuji. Ayat yang ke-34. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas samiul alim. Maka Robnya memperkenankan doa Yusuf dan doa menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tafsir ayat yang ke-34. Fastajaba lahu rabbuhu, maka Robnya memperkenankan doa Yusuf saat memanjatkan doa kepadanya. Fasarafa anhu kaidahun, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Wanita itu masih saja antusias untuk menggoda Yusuf dan menempuh segala cara yang mampu ia usahakan. Sampai Yusuf membuatnya putus asa, dan Allah memalingkan tipu daya mereka dari Yusuf. Innahu huwas samiul alim. Innahu huwas sami. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar doa orang yang berdoa. Al-alim, lagi maha mengetahui niatnya yang baik dan niatnya yang lemah, yang menuntut adanya tambahan pertolongan dan perhatiannya. Ini adalah bentuk pertolongan Allah kepada Yusuf dari fitnah yang menjerat dan ujian yang berat ini. Ayat yang ke-35. Summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayat la yasyunannahu hatta hin. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai suatu saat nanti. Tafsir ayat yang ke-35. Adapun para tuannya ketika berita itu telah tersebar dan semakin jelas, sementara orang-orang pun berbeda-beda menanggapinya, ada yang memberikan toleransi, mencela dan mencaci maki. Badalahum, kemudian timbul pikiran pada mereka, maksudnya muncul sebuah gagasan pada mereka, mimba di mar'awul ayat, setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf yang menunjukkan kesuciannya, layasyunannahu hatahin, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai suatu saat nanti, agar berita itu berhenti dan orang-orang pun melupakannya. Sesungguhnya suatu perkara bila telah berkembang akan selalu dibicarakan dan disebarluaskan, bersama dengan adanya faktor-faktor yang mendukungnya. Jika faktor-faktor ini dihilangkan, niscaya suatu berita akan terlupakan. Mereka pun memandang tindakan ini baik bagi kemaslahatan mereka, maka mereka pun menjemploskannya ke dalam penjara. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.